Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa minggu ini ada dua istilah yang mengemuka dan sering saya jumpai, yakni istilah sumber sezaman atau sumber semasa dan tes DNA. Yang kedua-duanya ini sudah pernah kami bahas di kanal ini. Nah, sekali lagi terkait dengan bukti semasa atau sumber sezaman, ya memang dipentingkan. Karena apa? Karena apapun itu harus ada bukti-buktinya, baik itu dalam bentuk tulisan kalau sudah masuk masa tulis menulis, karena jenjang manusia ini kan ada yang sudah menggunakan aksara, ada yang belum, begitu kurang lebih kan. Artinya bisa juga dilihat dari bukti-bukti artefak dan sebagainya. Nah, terkait dengan tes DNA, ini juga sangat mengemuka, bahkan ada yang tampak lebih ahli daripada ahli tes DNA itu sendiri. Saya jujur secara pribadi tidak menguasai ilmu tes DNA karena memang saya bukan seorang dokter, tapi setidaknya membaca dari beberapa literatur, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiharto, kemudian Pak Dr. Ari Kim, dan agak ribet jelimet membaca itu. Tapi setidaknya untuk gambarannya terkait dengan persoalan nasab, sebenarnya tes DNA adalah untuk mengetahui siapa leluhur mereka dari catatan-catatan Tuhan yang ada dalam sel kita. Kurang lebih seperti itu bahasa gampangannya. Artinya untuk mengidentifikasi secara ilmiah atau secara ilmu modern diperlukan tes DNA. Jadi umpamanya saya anak siapa, kakek saya siapa, terus dari golongan mana, itu ada catatan tersendirinya. Nah, kalau berkaitan dengan bernasab secara fikih tentu berbeda. Nah, hal tersebut apabila saya elaborasi dengan hasil Basul Masail yang dimuat di sini ya, di PBNU yang pernah saya ulas, ketika membahas tes DNA itu bolehkah untuk menentukan nasab, jawabannya boleh untuk menafikan ilhakun nasab, tetapi belum tentu untuk ilhakun nasab. Artinya untuk menyambungkan nasab, karena ini konteksnya fikih, belum tentu kalau dia tidak menikah walaupun satu darah ke atasnya, tentu bukan. Dan untuk menafikan ilhakun nasab boleh. Nah, ini juga dikatakan tidak ada irisannya dengan ilmu nasab. Lah bagaimana? Uang antara ayah dengan bapak itu nasab, Pak Kiai, mohon maaf ya. Dan hal lain juga, saudara-saudaraku, jangankan urusan manusia paling mulia di dunia ini yang nasabnya kemudian banyak yang mengakui. Urusan pusaka saja itu kita melihat secara sumber sezaman, kita juga melihat DNA-nya. Kalau dalam buku ini mungkin semacam perbandingannya ya, atau analogisnya DNA itu dengan kiafah, sementara kiafah itu mungkin bahasa gampangannya itu semacam ilmu titen atau identifikasi seseorang dia benar anaknya siapa, dan itu terjadi pada masa Rasul. Nah, dalam hal-hal lain juga kita menggunakan pendekatan-pendekatan semacam kiafah ini, semacam kalau katakanlah kiafah ini sementara kita samakan dengan deteksi kesamaan atau identifikasi. Sebuah pusaka, benarkah itu? Pertama, benarkah pusaka itu bernasab ke Nusantara? Maka kita cari bukti-bukti sesamannya. Bukti-bukti sesamannya ada. Di mana? Di buku belum ditemukan. Bukti sesamanya ini Babat Tanah Jawa, ini dibuat kapan? Yang diterjemahkan disadur dalam bentuk prosa ini kan pada 1925 kalau nggak salah ya, oleh Olthoff. Di sini juga dijelaskan, tapi ini kan bukan sumber semasa. Artinya apakah benar pusaka itu bermarga Indonesia lah kalau kita persempit? Ternyata ada bukti sumber sezamannya apa? Kita lihat di candi-candi, ternyata sudah ada bentuk pusaka. Saya perlihatkan, pusaka ini yang umum disebut betok ya, secara umum betok, nanti ada istilah lain barangkali. Nah, betok ini dikatakan tindi dan sebagainya. Ini menjadi bapak pusaka, kurang lebih seperti itu, atau mbahnya pusaka yang kemudian berkembang. Yang apabila melihat di sini nanti ada kisah Empu Supo, Sunan Bonang dan sebagainya. Nah, dari sini kita coba elaborasi pada sumber-sumber lain dari bentuk-bentuknya. Setelah jelas pusaka
katakanlah keris itu bernasab pada Indonesia. Sekarang lihat, setiap keris itu memiliki irisan-irisan, memiliki ras tersendiri lah gampangannya. Jadi kalau kata Dr. Sugeng, Nabi Adam itulah bapak manusia, sementara Nabi Nuh adalah bapak ras manusia. Jadi setiap pusaka itu ada rasnya masing-masing yang disebut dapur atau rancang bangun. Saya kasih contoh sebelum kita melihat buku ya. Sebelum kita melihat sumber yang mendekati, walaupun kalau sezaman ya diantaranya tadi di candi itu, artinya pertama untuk melihat nasabnya, sekarang melihat rasnya, dia berdarah ke siapa leluhurnya, ke marganya lah ya. Ini contohnya ya, ini keris lurus, ini marganya apa, lurus seperti ini tilam, gampangannya gitu aja, tilam. Kemudian ada marga keris yang lain, sama bentuknya lurus ya, saya perlihatkan dua-duanya sama kan, sepintas sama, hanya beda yang di atas ini tampak polos ya, yang di bawah itu pamurnya atau guratan-guratannya tampak jelas. Pada bagian bawah yang menjadi ciri khas ini tampak sama secara sepintas. Namun ternyata kedua pusaka ini berbeda, sahabat. Yang ini adalah tilam. Kenapa? Karena mohon maaf ya, pada bagian ini ada yang disebut tikel alis, coakan. Kadangkala terlihat, kadangkala tidak karena tertutup oleh guratan pamur. Ini ada, ternyata ini tilam. Ini awalnya dianggap brojol, ternyata ada tikel alis, ini garis ini ya. Sementara ini nggak ada. Lurus begitu saja. Ini namanya gandik, pada bagian ini sama, tapi bagian ini beda, maka itu pun sudah merubah rasnya. Ini pusaka, apalagi manusia ya. Nah, sekarang kita melihat dari sumber literasi. Sumber literasi itu agak susah karena sebagian ya sudah dirampas oleh masa-masa penjajahan. Sebagian lagi memang pola penulisan kita agak jarang, tapi alhamdulillah kemudian ditemukan. Buku ini diterjemahkan dari tulisan Jawa seperti ini. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sumber semasa untuk awal mula keris, tetapi setidaknya mengidentifikasi dari bukti-bukti pusaka yang ada kayak tadi itu. Tapi ini juga cukup tua. Artinya umumnya pusakanya kayak gini, kemudian sama sang pangeran ini ditulis. Ini ditulis pada 1920. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagiannya itu 1980-an ya. Ini namanya buku dapur yang mengidentifikasi ras dari pusaka-pusaka tadi itu. Jadi dari sumber-sumber yang ada dalam bentuk artefak lah gampangannya, kemudian dibuat gambarnya, dan di sini jelas. Kita bisa lihat begini. Jadi jelas identifikasinya, kiafahnya jelas, DNA-nya jelas. Ini tidak bisa kamu jangan mengaku-ngaku bermarga bin brojol walaupun kamu lurus Madura itu ya. Kamu walaupun loros atau lurus, marga kamu itu adalah tilam. Kenapa? Kita lihat di sini. Begitulah sahabat-sahabatku. Dan lebih tua dari buku ini namanya sumber internal. Karena yang buat adalah seorang pangeran di Surakarta ya. Kemudian ada sumber eksternal. Nih. Di sumber eksternal ini juga ditulis. Gede banget bukunya, hampir 1000 halaman. Tulisnya kecil-kecil lagi. Ini kalau menyelesaikan bacaan ini geleng-geleng lah ya. Tapi ya sebagian sudah saya baca. Ini di sini ada Raffles ya. Kemudian lebih rinci lagi ada. Jadi memang yang disebut bukti sumber sezaman atau yang mendekati pada zaman, atau setidaknya walaupun tidak sezaman, ada bukti artefak yang ditulis dan artefaknya masih ada. Itu penting dalam penelusuran sejarah termasuk nasab. Dan guratan-guratannya ada lagi yang disebut ilmu pamur.
Jadi ras pusaka saja, nasab pusaka itu ada kejelasan untuk membuktikan. Dan sekalipun demikian masih terjadi persoalan. Jadi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Jangan dipertentangkan kemudian menjadi sesuatu yang meretakkan persaudaraan. Nah, hal lain juga saudara-saudaraku sekalian, masih bidang pusaka. Ini walaupun lurus tapi tetap ini tidak lurus. Artinya lurus bentuknya tetapi ada kemiringan, ada kecondongan. Sama nggak keduanya? Sama-sama lurus, tapi kecondongannya beda. Itu disebut condong leleh. Nah, terkait dengan condong leleh ini, sekilas kita simak penuturan sahabat saya, Ki Satrio. Saya di sini mau menjelaskan tentang condong leleh. Itu yang membedakan antara keris dengan tombak. Kalau tombak itu tidak memiliki condong leleh, kalau keris itu memiliki condong leleh. Ada 4 condong leleh: Suryo, Kartiko, Condro, dan Bawono. Ini condong leleh Suryo. Ini besi ditaruh di tengah, terus gonjol dilurusin dengan garis lurus kurang lebih seperti ini. Jadi dari as tengah tadi yang membentuk sudut 90 derajat lari ke samping sekitar 4 cm, melihat condong leleh Condro. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, semoga bermanfaat dari gambaran-gambaran yang kami sampaikan. Bukan sok tahu, bukan ngajari, ini lebih kepada kita berbagi pengalaman lah gitu ya. Jadi jangan bertengkar, kita sama-sama diskusi. Panas dalam suasana diskusi, tapi dingin karena kita sama-sama ingin lebih tahu banyak tentang hal-hal yang sebelumnya belum diketahui atau kurang diketahui. Sampai jumpa, mohon masukannya yang konstruktif, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.